Minasan, ohayou gozaimasu. Hajimemashite, watashi wa Mirashikachu desu. Bandung kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Halo semuanya, kenalin aku Mirashikachu dari Bandung. Aku punya konten edukasi seputar bahasa Jepang, mulai dari kosakata, pola kalimat, kanji, soal JLPT, partikel, info seputar Jepang, dan lain-lain. Pokoknya yang berbau Jepang akan aku bahas di YouTube channel ini. Oke, kali ini kita bakal bahas kanji yang setara dengan level JLPT N3. Di kanji ini kurang lebih ada 464 kanji dengan jumlah goresan 2-20 coretan. Nah, kali ini kita bahas kanji 16-30 ya. Langsung aja, let's go! Oke, kita langsung masuk ke kanji ke-16. Kok nggak blur? Bentar-bentar guys. Nah, sorry tadi sempat nggak fokus jadinya ngeblur. Ini step pertamanya. Step keduanya kayak gini. Step ketiga bikin penutupnya. Terus ini deh step terakhir. Masih gampang kan? Ini masih simple kanji dengan 4 goresan. Kanji 16 ada to artinya pintu. Kunyominya to, onyominya ko. Contoh kotobanya ada kanji itu sendiri, to artinya pintu, lalu ada koseki artinya kartu keluarga. Next, masih dengan kanji 4 goresan. Kok gelap gitu ya? Oke, lanjut aja. Jadi ini yang step pertama, bikin garis horizontal kecil. Terus ini step kedua, step ketiga kayak gini, dan ini dia step terakhir. Masih gampang kan? Ke-17 ada kanji kuraberu yang artinya membandingkan. Kunyominya kura, onyominya hi. Contoh kotobanya ada kuraberu artinya membandingkan, dan hikaku artinya perbandingan. Oke, ini adalah kanji terakhir yang stepnya hanya 4 goresan. Langsung aja, ini dia caranya. Step pertama kita bikin kayak gini, step yang kedua, step yang ketiga kayak gini, dan terakhir kita bikin garis vertikal. Oke, kanji 18 ada hiku yang artinya menarik. Kunyominya hi, onyominya ing. Contoh kotobanya ada hiku artinya menarik. Ini maksudnya menarik suatu benda ya teman-teman. Kalau manusia yang menarik itu pakainya omoshiroi desu ne. Contoh satu lagi adalah inryoku yang artinya gravitasi. Oke, next kita mulai move on ke kanji yang goresannya lebih banyak. Kalau dari tadi bahkan kemarin di video pertama cuma ada 4 goresan kan. Nah, sekarang kita main yang 5 goresan. Step pertama bikin vertikal aja, step kedua bikin kayak gini nih. Ini step ketiga, step keempat, dan terakhir kita bikin garis horizontal buat step kelima. Ke-19 ada kanji sara yang artinya piring. Kunyominya bisa sara, bisa juga zara. Kalau onyominya nggak ada ya teman-teman. Nah, contoh kotobanya ada sara arai yang artinya mencuci piring. Satu lagi, kozara yang artinya piring kecil. Next, ada kanji dengan 5 step lagi. Bentuknya kayak gini nih. Hampir sama kayak tadi, cuma lebih panjang aja ya bawahnya. Nah, step pertama kita bikin vertikal dulu. Step keduanya kayak gini. Ini step ketiga. Step keempat, dan terakhir kita tutup di tengahnya. Step kelima. Ke-20 ada kanji ini. Ini kanjinya tanpa kunyomi ya, karena ini serapan langsung dari Cina.
Onyominya adalah sa dengan su kecil di depannya dan zaku. Contoh kotobanya ada sashi yang artinya buku kecil, tapi bukunya itu yang ada banyak gambar kayak brosur, buklet, pamflet, dan sebagainya. Terus ada juga tanzaku yang artinya itu tuh catatan doa yang ada di tanah bata. Oke, next ada kanji dengan 5 gores. Nah, kalau ini mah udah sering lihat ya, familiar banget pasti sama kanji ini. Step pertama kita tinggal bikin garis horizontal, step kedua horizontal juga tapi lebih panjang ya. Step ketiga bikin vertikal aja, step keempat bikin sebelah kiri dan sebelah kanannya di step kelima. Ke-21 ada kanji mi. Kanji ini gak punya kunyomi tapi onyominya mi. Artinya belum, masih, atau sampai sekarang kayak gitu. Contohnya ada mirai yang artinya masa depan. Next, ini kanjinya mirip banget sama kanji sebelumnya, stepnya juga sama. Bedanya cuman di panjang pendeknya step pertama dan kedua aja. Kalau yang tadi step keduanya lebih panjang, yang sekarang step pertama lebih panjang dari step kedua. Nah kayak gini, yang ketiga kita bikin vertikal seperti biasa, yang keempat bikin yang kiri, dan yang kelima bikin sayap kanan. 22 adalah kanji sue yang artinya akhir. Kunyominya sue, onyominya bisa matsu, bisa juga batsu. Contoh kotobanya ada sue artinya akhir, shumatsu artinya akhir minggu, panjangnya shumatsu artinya weekend, dan batsunan artinya anak termuda laki-laki. Masih dengan kanji yang goresannya ada 5, tapi kayaknya kalian udah familiar deh sama kanji ini. Ya kan? Step pertama kita bikin vertikal kayak gini, ini yang step kedua, step ketiga bikin penutupnya garis horizontal aja. Step keempat bikin garis horizontal yang lebih panjang, dan ini dia step terakhir. 23 ada kanji tanpa kunyomi lagi. Onyominya go artinya nomor. Contoh kotobanya yaitu banggo artinya nomor. Sering dengar kan ya? Denwa banggo, nomor telepon gitu. Next ada kanji yang stepnya 5 goresan lagi. Aduh maaf ngeblur. Sorry, autofocus. Step pertama kita bikin kayak gini garis horizontal, ini step kedua, step ketiga bikin vertikal, ini step keempat, dan terakhir kita tutup di step kelima. 24 ada kanji ishi yang artinya batu. Kunyominya ishi, onyominya bisa seki, se dengan su kecil depannya, dan shaku. Contohnya ishi artinya batu, sekyu artinya minyak bumi, sekeng artinya sabun, dan jishaku. Oke, next masih dengan kanji yang goresannya ada 5. Seperti ini nih. Nah oke, langsung aja. Pertama kita bikin garis horizontal, pendek aja, dan ini step kedua, step ketiga kayak gini. Step keempat bikin garis horizontal lagi, dan ini dia step terakhir. 25 ada kanji utsu yang artinya memukul. Kunyomi u, onyominya da. Contoh kotobanya ada utsu artinya memukul, dan dasha yang artinya pemukul bola. Oke, next ada kanji yang mirip sama kanji sawah, tak, cuman ini garis tengahnya nembus ke atas. Oke, langsung aja. Ini dia step pertamanya, bikin vertikal dulu. Step kedua kayak gini, yang ketiga bikin vertikal yang nembus itu. Ini step keempat, dan terakhir kita tutup di step kelima. 26 ada kanji yoshi yang artinya keadaan, maksud, tujuan, alasan juga bisa.
Kunyominya Yoshi, onyominya Yu panjang, Yu pendek, Yui. Contoh kotobanya ada Yoshi artinya keadaan, maksud atau tujuan, Jiyu artinya kebebasan, dan Yuisho yang artinya silsilah atau asal usul. Next, kanji ini goresannya ada 5 juga. Aduh maaf miring. Ya kurang lebih kayak gini, jelas lah ya. Oke, ini yang step pertama. Step kedua bikin garis vertikal. Step ketiga bikin ininya dulu. Step keempat bikin ini. Dan ini dia step kelima. 27 ada kanji hoka yang artinya lain, selain, ya kayak gitu. Kunyominya hoka, onyominya ta. Contoh kotobanya ada hoka yang artinya lain atau selain, dan tasya artinya orang lain. Oke, next kanjinya ada 5 goresan lagi dan bentuknya kayak gini nih. Step yang pertama kita bikin kayak gini. Step kedua kita bikin garis vertikal, terus kita bikin garis horizontal pendek aja. Di step keempat dan terakhir step kelima. 28 ada kanji suku yang artinya melekat. Kunyominya su, onyominya fu, bisa juga pu. Nah, contoh kotobanya ada tsuku artinya melekat, fuking artinya berdekatan, dan tempu. Tempu itu lampiran. Oke, next. Aduh, sorry ngeblur. Nah, ini stepnya ada 5 juga. Maaf kalau kurang bagus. Fail sih ini. Ya, kira-kira bentuknya kayak gini lah ya. Step pertama kayak gini, step kedua kayak gini, yang ketiga kayak gini, yang keempat bikin kirinya dulu, dan step kelima kayak gini. 29 ada kanji kanarazu yang artinya selalu atau tanpa terkecuali. Kunyominya kanara, onyominya bisa hitsu, bisa juga hi, pakai tsu kecil di depannya. Contoh kotobanya ada kanarazu artinya selalu dan hitsuyo artinya penting atau perlu. Oke, next. Ini adalah kanji yang terakhir di video ini. Bentuknya kayak gini. Step pertamanya kita bikin bagian ininya dulu. Ini step kedua dan step 3 seterusnya kita bikin kanji kuchi atau mulut. Nah, kayak gini. Gampang kan? 30 ada kanji me yang artinya membujuk. Kunyominya me, onyominya sho. Panjang ya, sho. Contoh kotobanya ada meshiagaru, artinya bersantap. Dan ada juga shoshu. Shoshu artinya memanggil bersama. Dua-duanya panjang ya. Shoshu, shoshu. Tolong bantu support aku dengan like video ini, share ke teman kalian yang membutuhkan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya karena bakal banyak lagi yang bakal aku share ke kalian. Bye-bye!